Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tunadia dengan NIM J3A118167 dari kelas C Praktikum 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari inovasi kampus desa dengan judul Inovasi dalam Pembuatan Lahan Pertanian Sistem Hidroponik. Sebelum kita memasuki pembahasannya, berikut adalah outline dari presentasi. Nah, yang pertama ini ada pendahuluan. Pendahuluannya ini meliputi latar belakang. Kemudian ada pembahasan. Di sini pembahasannya meliputi inovasi, kemudian tujuan, kemudian tahap penerimaan informasi, lalu stakeholder baik internal maupun eksternal. Kemudian di sini ada penutup. Penutupnya meliputi kesimpulan dan juga pembahasan hasil wawancara dengan LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Widasari Indramayu dengan Bapak Anto Wijaya selaku Ketua LPM di Desa Widasari Indramayu. Kita mulai dengan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang. Nah, di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Salah satunya adalah pertanian. Pertanian ini merupakan kegiatan pengelolaan suatu lahan proses penanaman yang menghasilkan bahan pokok kebutuhan. Nah, salah satu pertanian yang sedang berkembang ini adalah sistem hidroponik, yang dimana hidroponik ini merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah atau hanya menggunakan air. Nah, dalam penelitian ini salah satunya adalah untuk mengajak para masyarakat sekitar memanfaatkan lahan yang ada, yaitu inovasi dalam pemanfaatan lahan pertanian sistem hidroponik. Selanjutnya ada bab pembahasan. Di sini ada inovasi. Inovasi ini adalah sebuah penemuan baru yang berbeda dari sebelumnya, dari yang sudah ada. Nah, inovasi juga dapat berupa ide-ide dalam bercocok tanam, prakteknya, kerja, teori, maupun pola pikir masyarakat. Nah, sebelum melakukan suatu inovasi, kita harus mengamati terlebih dahulu lingkungan sekitarnya maupun masyarakat di sekitar atau kawasan dari rumah sekitarnya juga. Nah, dalam hal ini, salah satu inovasi yang dapat diambil adalah inovasi dalam pemanfaatan lahan pertanian sistem hidroponik. Lalu ada tujuan dari inovasi. Yang pertama ini ada mengajak para masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada. Yang kedua di sini ada memberikan tenaga kerja kepada masyarakat untuk saling bergotong royong. Yang ketiga itu penanaman dari hidroponik sendiri lebih mudah dan lebih efisien. Yang keempat, hasil dari penanaman hidroponik ini menjadi sarana bahan pokok pribadi maupun menghasilkan perekonomian. Selanjutnya ada tahapan penerimaan inovasi. Yang pertama ini ada melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat setempat dengan cara penyuluhan maupun memberikan informasi melalui media cetak, online maupun elektronik untuk menyampaikan pengetahuan terkait dengan penanaman hidroponik. Yang kedua, membujuk dan meyakinkan masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam menanam tanaman hidroponik tersebut. Yang ketiga, ada masyarakat ini dapat mempertimbangkan keuntungan atau manfaat dari tanaman hidroponik baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang keempat, ada keputusan masyarakat melakukan inovasi harus dari persetujuan dan dukungan dari pihak yang terkait. Yang kelima, masyarakat melakukan inovasi tersebut, kemudian menyebarluaskan informasi terkait penanaman hidroponik kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya ada stakeholder. Nah, di sini stakeholdernya meliputi internal dan eksternal. Untuk internalnya sendiri itu ada keluarga, seperti ayah, ibu, dan juga adik. Nah, ibu dan ayah ini ikut berpartisipasi dan setuju tentang adanya atau pembuatan inovasi tanaman hidroponik. Karena sebetulnya lahan yang kosong itu adalah milik ayah saya sendiri. Kemudian ada eksternalnya. Di sini ada masyarakat. Karena adanya inti permasalahan di lingkungan sekitar yaitu masyarakat. Kemudian ada para petani. Nah, para petaninya ini hanya untuk 1 atau 2 orang karena gunanya itu untuk mengajarkan tentang pertanian karena memiliki banyak pengalaman dari sebelumnya.
Kemudian ada tetangga, ketua RT maupun ketua RW. Dengan adanya mereka, inovasi dan informasi tersebut akan disebarluaskan ke masyarakat luas. Selanjutnya ada hasil dari wawancara dengan LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Bapak Anto Wijaya selaku ketua dari LPM Desa Widasari Indramayu. Yang pertama di sini ada luas tanah dan jenis tanah. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu luas tanahnya itu berapa dan jenis tanahnya itu seperti apa. Jika jenis tanahnya itu tanah sawah, maka tidak diperbolehkan untuk pembuatan hidroponik. Tetapi jika lahan tersebut tidak dipakai atau syarat tanamannya sudah memenuhi, maka tidak masalah dan tidak apa-apa. Akan tetapi dapat dilihat dari desa atau daerah Widasari Indramayu ini sebenarnya sudah sangat efektif untuk melakukan sebuah penanaman tanaman hidroponik. Karena pada dasarnya masih jarang bagi para petani untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya ini hasil dari tanaman hidroponiknya ini dapat kita cicipi sendiri dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Dan bisa juga hasil dari tanaman hidroponik ini dapat kita jual untuk menghasilkan sebuah perekonomian atau menambah perekonomian yang ada. Untuk dampak negatifnya sendiri belum terlihat dan belum merasakan dampak negatif dari yang merugikan pada tanaman hidroponik ini. Kemudian ada tantangan. Di sini tantangan terbesarnya ini adalah dalam melakukan penanaman hidroponik ini, jika ingin dijual ke pasar-pasar, kita harus mengikuti suplai pasar karena harganya tergantung dari permintaan pasar. Ketika harga di pasar naik, maka kita juga mau tidak mau harus ikut naik. Ketika harga di pasarnya turun, mau tidak mau juga kita harus mengikuti harga tersebut turun. Kemudian ada saran. Nah, saran dari melakukan penanaman hidroponik ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang lingkungan sekitar yang cocok dari penanaman hidroponik tersebut. Selain itu juga harus mencari informasi terlebih dahulu selengkap-lengkapnya tentang penanaman hidroponik tersebut jika ingin memulai sebuah penanaman hidroponik. Kita juga harus mengetahui dari praproduksi hingga pasca produksi tentang penanaman hidroponik. Lalu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu instalasinya, pupuknya, jenis tanaman hidroponik yang akan ditanam maupun lainnya. Lalu ada kesimpulan. Nah, dengan adanya suatu pertanian muncul sebuah inovasi, yaitu inovasi dalam pemanfaatan lahan pertanian dengan sistem hidroponik. Karena pada dasarnya inovasi tersebut adalah untuk mengajak para masyarakat sekitar melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat dan memanfaatkan lahan kosong yang ada. Nah, tujuan dari penanaman hidroponik ini sangat penting dan tentunya lebih mudah diterapkan. Bahkan tanaman hidroponiknya ini sangat membantu memenuhi kebutuhan, tetapi tergantung dari tanaman yang ditanam. Contoh budidaya tanaman hidroponik ini seperti cabai, selada, kangkung, bayam, timun, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.